Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati mursyidina ilallah Abu Yamama Ghufran Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh wabil khusus murabbi ruhina Abu Yamama Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa kepada Raisul Ma'had Gus Asep Saifullah dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila, dan para hadirin, para netizen yang masih setia menyimak live streaming setiap jam 8. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan ketika ada pernyataan bahwa orang-orang yang sedang membela NKRI, orang-orang yang sedang berjuang menjaga marwah sejarah yang dibelokkan, kemudian sejarah NU yang dibelokkan juga, bahkan silsilah thariqah yang dibelokkan, dan kita menjelaskan hal itu demi kebenaran. Kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kelompok khawarij. Jadi tuduhannya kepada orang-orang seperti kita yang lagi berjuang ini adalah Wahabi dan khawarij. Padahal kita tahu kelompok-kelompok khawarij ini kita bisa tahu dari literatur sejarah. Ciri-ciri mereka itu bisa kita ketahui. Contoh seperti yang disampaikan oleh Imam Sawi di dalam kitabnya, orang-orang khawarij itu kan adalah alladzina yuharrifunal kitaba was sunnah. Satu, ini kita pahami aja secara matan saja. Orang-orang khawarij ini adalah mereka orang-orang yang suka mentahrif, merubah takwil Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita kembalikan pada saat ini yang gemar merubah takwil Al-Quran, takwil As-Sunnah, ini siapa? Kan begitu. Hal yang paling sederhana lah, nyata-nyata di dalam Al-Quran ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti, itu kan dari beberapa hadis dalam Al-Quran itu dijelaskan itu adalah ahlul bait yang memang dijamin masuk surga. Kemudian ada sekelompok orang-orang yang mengkaitkan ayat itu untuk duriyah-duriyah yang ada yang sekarang dari klan Ba'alawi. Coba, itu bukan pentahrifan takwil tuh, kan begitu. Terus kemudian dari beberapa hadis, makanya saya sering katakan ketika ada orang yang mengatakan wajib mencintai dari habaib, ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, karena nggak ada dalam hadisnya. Itu namanya yuharrifuna ta'wil as-sunnah, artinya mentahrif dari hadis yang sebenarnya bukan seperti itu. Satu, itu ciri khasnya kalau kita ingin melihat daripada kelompok khawarij. Yang kedua, bahkan mereka itu, kalau khawarij itu adalah wa yastahilluna dima bidzalika dima al-muslimin wa amwalahum. Bahkan bagi mereka orang khawarij itu menghalalkan darahnya sesama muslim dan hartanya ketika memang tidak berseakidah dengan mereka. Sejak kapan ulama-ulama Nusantara kemudian orang-orang yang berjuang itu istilahnya menghalalkan darah sesama? Gak pernah ada.
awas hati-hati, ini kelompok Khawarij, ini kelompok Wahabi. Nah, ini sangat jauh. Apalagi keberadaannya pada pesantren unik nih, kalau kita buka lagi sejarahnya daripada Kiai Haji Hasan Armin, Abu Yamamah Armin nih. Di tahun 1920-an itu beliau itu menjadi panglima perang melawan bangsa Arab Kut-Kut yang akidahnya ini justru Khawarij, yang berada di Jabal Uhud. Makanya kalau pengen tahu monggo datang ke sini. Artinya tidaklah mungkin ketika dari para murid-murid Abu Yamamah Armin justru akan menjelma menjadi kelompok-kelompok Khawarij ataupun Wahabi. Orang beliau ini justru menyelamatkan. Makanya sering kita tanyakan, di tahun sekian, di tahun 1920 itu kenapa kok yang berani langsung menjadi panglima perang pada waktu itu melawan bangsa Arab Kut-Kut itu adalah ulama kita, bukan dari mereka, kan begitu. Ini catatan penting dalam sejarah. Artinya sejak dulu ulama-ulama Nusantara itu adalah orang-orang yang menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah dari faham-faham Mu'tazilah, dari faham-faham Khawarij ataupun dari faham-faham Wahabi. Itu catatan. Begitu. Nah, ini harus kita fahami, jangan sampai ini ada framingan seakan-akan kita ini adalah kelompok Khawarij. Contoh, ketika kita ini disebut dengan kelompok Khawarij, Imam Shawi menjelaskan di dalam surat Fatir, monggo kalau yang punya bisa dibuka ya, dalam surat Fatir nih, ayat 6, 7, 8 ini di dalam saranya begini. Lamma huwa musyahidun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahabiyah. Nah, kalau kelompok Khawarij ini pada saat ini menurut Imam Shawi ini bertransformasi menjadi kelompok yang ada di bumi Hijaz pada waktu itu yang disebut dengan Wahabi. Ini satu catatan. Ketika ada yang mengatakan bahwa kami sebagai anak santri yang berguru kepada Abu Yamamah Gufron ini adalah fahamnya Wahabi, buat apa beliau membuat salah satu kitab Muhimmat, ini buku yang di dalamnya ini memuat tentang transformasi politik Yahudi, bahkan termasuk kitab-kitab yang sudah dirubah, ditahrif oleh orang-orang Wahabi, yakni transformasinya daripada Khawarij. Dan buku Muhimmat ini sudah sampai kepada Wakil Presiden. Artinya buku ini bukan hanya sekedar buku, tapi memang benar-benar dipertanggungjawabkan oleh negara. Kan begitu, sampai di dalamnya ada beberapa kitab dan kita foto kitab-kitab yang masuk ke dunia pesantren yang sudah dirubah oleh orang-orang Wahabi. Artinya kalau kita ini adalah orang Wahabi, ngapain membuka kesalahan atau aibnya daripada mereka kelompok-kelompok Wahabi yang bertransformasi daripada Khawarij. Dan di dalam kitab Muhimmat ini juga ada penjelasan bahwa kelompok-kelompok seperti itu, seperti Khawarij, itu akan menjelma, bertransformasi menggunakan kedok agama. Dan itu terus bergulir, walaupun namanya berbeda, tapi akidahnya sama. Nah, kita harus cerdas. Maka dalam hal ini dari sekian banyaknya kelompok-kelompok organisasi Islam, kira-kira gitu kita bisa menjawab dengan akal sehat kita yang suka merubah takwil Quran dan hadis, bahkan yang selalu menghalalkan darahnya sesama muslim dan hartanya, yang selalu melawan pemerintah atau makar, itu siapa? Tinggal dijawab saja. Dan ini nyata-nyata dijelaskan di dalam kitab tafsir Shawi gitu. Nah, ini kita dulu diperintahkan oleh Abu Yamamah Gufron untuk mengecek beberapa kitab yang sudah ditahrif. Dan alhamdulillah kita menemukan 10 kitab yang sudah ditahrif oleh kelompok mereka. Begitu kita temukan, langsung beliau kirimkan ke pusat.
artinya upayanya Abu Yamamah Ghufran sampai sedetail itu. Karena kalau kitab-kitab yang sudah ditahrif oleh orang-orang Wahabi dari transformasinya Khawarij tadi kemudian sampai ke dunia pendidikan dan dikaji oleh para santri, bahaya. Pemahamannya nanti radikal. Kan begitu. Makanya di sini itu ada beberapa kitab yang memang sama kemudian tapi cetakannya beda. Antara kitab Sawi yang asli yang belum ditahrif, bahkan ada juga kitab Sawi yang sudah ditahrif oleh mereka. Nah ini bukunya nih. Dan kebetulan waktu itu saya yang mendampingi Abu Yamamah Ghufran ketika menyampaikan buku ini kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi gak main-main gitu ya. Tuh satu. Yang kedua, kelompok Khawarij kita pahami, Khawarij itu adalah hasil daripada propaganda politik. Kita kenal Syiah ekstrim yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah pada waktu itu, dan Khawarij itu di zaman sahabat dia berhasil merekrut dari pro Muawiyah dengan Syiah yang munafik untuk melawan pemerintah pada waktu itu. Terus ketika kalau memang dari kelompok-kelompok yang sedang lagi berjuang sekarang dikatakan kelompok Khawarij atau radikal, bahasanya itu sangat tidak sesuai dengan narasinya. Kenapa? 2019 ngapunten, ini kita buka kembali. Kita ini walaupun pondoknya kecil, pondok unik, walaupun Abu Yamamah Ghufran ini tidak begitu dikenal oleh orang banyak, minimal ada kepercayaan. Ada kepercayaan dari Kepala BIN pada waktu itu untuk mengadakan seminar yang temanya adalah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Karena pada waktu itu lagi rame-ramenya sayap kanan sayap kiri, radikalisme pada waktu itu. Artinya kalau pondok unik ini isanya membahayakan negara, kalau pondok unik ini adalah ancaman bagi negara, merusak NKRI, dari dulu gak mungkin kita sampai diberikan tugas untuk memberikan pemaparan seminar yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu pada waktu itu. Karena begitu logika. Bahkan hebatnya lagi gitu kan, pada waktu itu dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, beliau juga memerintahkan kepada kita ya, santri-santri atau para dewan untuk membuat materi, bahkan menjadi pemateri, dan itu disaksikan oleh Kepala BIN yang ada di Jawa Timur pada waktu itu. Maka kalau ada orang yang memframing, awas hati-hati, unik ini mengadu domba justru akan menghancurkan negara, wah itu sangat dobol. Ya, dari dulu kita ini selalu bekerja sama, dan selalu ketika ada kelompok-kelompok yang membahayakan negara, kita selalu ada kontribusi dalam hal itu. Nah ini salah satu bukti kitab Muhimmat ini yang memuat tentang Khawarij dan lain sebagainya, termasuk yang bertransformasi yang menjadi Wahabi. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kita memahami kelompok-kelompok itu, ini akan bertransformasi bukan hanya sekedar di agama Islam. Mereka akan bertransformasi dengan kelompok yang lainnya, A, B, C, D sampai Z itu ada. Maka di sini dijelaskan di dalam transformasi politik Yahudi. Nih, saya bacakan dulu poin-poinnya untuk memahami kepribadian mereka, biar kita jangan tertipu dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, atau bahasa Abuya itu adalah politik agama. Sebentar, ini saya buka di halaman ini biar paham. Masalahnya kalau tidak memahami, ini akan membahayakan, akan menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Nih, di dalam pembukaannya transformasi politik Yahudi dari zaman ke zaman ini nih, ada 7 poin. Ini yang paling fundamental sebenarnya, bisa kita pahami bahwa kelompok mereka adalah kelompok bagian transformasi daripada Khawarij. 7 poin itu. 1, mengkaburkan kebenaran sejarah. Catat ya, 1, mengkaburkan kebenaran sejarah. 2, menghabisi ahli sejarah.
bangsa dan agama dengan membangun isu-isu sara dan berita-berita kebohongan atas nama agama. Ini 3. Yang keempat, menyusup ke seluruh elemen dan instansi pemerintah di bawah kendali user elit global yang terorganisir. Yang kelima, menghancurkan ideologi anak bangsa melalui faham-faham radikal. Yang keenam, mematahkan mental anak bangsa menjadi tidak percaya diri dengan bangsanya sendiri. Anak sekarang itu santri-santri juga sok mau pakai sarung, pakai peci gini, udah banyak yang ini kok, hampir rata-rata pakai gaya-gaya mereka stylenya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengembargo perekonomian negara dengan cara mereka gitu ya. Nah, 7 poin ini sudah kita sampaikan. Dan ini juga diiyakan dari berbagai kalangan. Artinya kita tetap harus waspada. Tantangan bangsa kita ini sangat luar biasa. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak bahkan yang mengatakan bahwa kelompok ketika orang yang berjuang meluruskan sejarah itu dianggap kelompok Khawarij dan Wahabi. Ini bukan dari lisannya orang biasa. Yang menyampaikan itu dari lisannya orang yang dikatakan seorang ulama. Nah, ini akan membahayakan umat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah kita simak bersama pemaparan pelurusan sejarah, pengkokohan kepada para muhibin, para santri, para masyarakat Indonesia, yang mana selama ini kita telah mendengar, kita telah menyaksikan beberapa berita-berita palsu, beberapa sejarah yang telah diputarbalikkan, beberapa aset-aset negara yang sudah dipelintir, yang dirubah kepada Yaman, bukan asli Nusantara lagi. Sementara kita luruskan dengan berdasarkan manuskrip yang ada, data-data buku sejarah yang valid, bukan seperti mereka yang tukang dawir, yang mengaku-ngaku mengkaburkan sejarah dan mendoktrin para muhibinnya untuk membenci orang Nusantara sendiri. Maka dari itu banyak yang berkomentar. Komentarnya itu bukan seperti orang yang berkomentar. Yang ada dia itu kehabisan bahan, yang ada satu kata itu dibolak-balik terus. Karena apa? Ya memang nggak punya data. Di sini kalau toh memang mereka sebagai pengikut si tukang dawir, ya, bagi mereka yang suka dicekokin apapun lah, pokoknya yang penting dia berani berkomentar seakan-akan pembela habaib, pembela klan Pahlawi. Wis sekarang mah terang-terangan aja, wis nggak usah ditutup-tutupin karena memang sudah jelas. Kalau toh memang itu dikasih pemahaman yang valid, pasti dong ketikanya nggak seperti ini. Ini mah mana ada tuh penyangkalan yang ilmiah, nggak ada. Yang mereka ketik hanya otak bodohnya dia. Tuh mana nggak ada tuh. Nah, yang ditulis stres lucu, banyak bacot lucu, itu toh mana ada sangkalan ilmiahnya. Kalau memang yang kita sampaikan berdasarkan manuskrip, bukti-bukti nyata itu salah, silakan bantah dengan data ilmiah. Mana ada nih? Ayo, yang atas namanya aku nyalir-ilir. Kalau toh memang loh mau membantah, bantah dengan ilmiah, bukan malah membantah dengan otak plongoknya. Nah, itu kelihatan. You know? Ini kelihatan bahwasanya kaum Yahudi, ya, pengikut habaib goblok. Nah, ayo. Mana tuh? Saya tantang sekarang. Ini di live streaming. Kalau toh memang kamu muhibinnya Wahabi, kalau kamu muhibinnya Pahlawi, muhibinnya Habib yang kau bela, bantah tuh dengan ilmiah.
Mana ada tuh bantahnya cuman goblok lo, stres lo, kaum sesat lo. Mana ada tuh ilmiahnya, nggak ono lo. Nah, konangan lo. Memang nggak ada yang pernah diajarkan mukibinnya. Yang diajarkan cuman dawir. Loh, pokoknya komboy aja. Nggak jelas tuh mana tuh, saya tunggu mana ketikanya tuh, ngetik menelir-lir lu yang nggak baca tuh nah dan nggak nonton sekte sesat gitu tuh mana ilmiahnya. Ayo bantah tuh, kalau tuh memang lu tukang dawir, kalau tuh memang kamu dikasih bekal ilmiah sama junjungan kamu, bantah tuh. Seperti Ustadz Ubat menyampaikan sesuai dengan data, dikasih bekal ilmu sama Abu Ya Gufron, maka disampaikan tuh sesuai data. Lah kamu sekte dawir bilang kita sekte dawir, PKI teriak PKI kan cek. Ayo, mana saya tunggu ketikanya itu, yang ada ilmunya sedikit gitu loh. Ayo mukibin, wih saya bukan mukibin, fitnah kau sesat kan, berbelok mana? Iya. Sekarang saya tanya tuh kepada para pemirsa, ya, udah sekian ratus yang nonton ya, saya tanya di channel YouTube Ponpes Unik Nusantara, Abu Ya Mama Gufron mengucapkan kalam Suryani dari mulai tahun berapa? Jawab, tulis di kolom komentar. Kenapa baru sekarang lo bahas? Apa kamu takut kedok Ba'alawi semakin rungkat sehingga kamu memuterbalikan isu gitu ya? Kan sekarang sudah rame, sekarang sudah ketar-ketir mereka, akhirnya memframing bahasa Suryani. Wong para ulama, tokoh-tokoh ulama sepuh mengakui ada di kitabnya sesepuh-sesepuh. Yang enggak ada itu di kitabnya Pak Alawi. Ayo, kalau di kitab karangannya Klen Pak Alawi enggak ada tuh menceritakan bahasa Suryani, menceritakan sejarah tentang awal mula bahasa yang dipakai oleh manusia. Bahasa pertama yang ditanyain ketika kita ada di alam kubur gak ada. Kalau kalian Pak Alawi sukanya mek dawir, nah kayak sok alim, kayak sok islami dewe, badal jancuk wes. Ayo, kalau memang kepingin bantah, ayo dibantah. Betul kan? Jawabannya cuma hoak tuh. Salah, hoak. Mana tuh bantahannya? Mana tuh datanya? Kalau toh kamu membantah data yang sudah kami sampaikan di setiap malam kita live, nggak ada tuh. Ayo, jangan takut. Kita pembela ulama Nusantara, PWI bangkit, teruskan, nggak usah kendor. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Abu Ya, bangkit terus. Nah mungkin itu ya, karena sampai sekarang nggak ada yang berani ngetik penyangkalan mana yang dia ketik wamakoli wamakoti. Kamu tahu nggak artinya? Kalau nggak tahu jangan asal ngetik wamakoli wamakoti. Buka di dalam kitab-kitab para alim ulama ada tuh penjelasannya. Kamu nggak tahu, nah jawabannya cuma gitu tok, framingnya cuma itu aja. Nah itu
menandakan kalau memang yang mengetik itu adalah yang SDM-nya sangat minim. Wis, itu aja. Mungkin itu tuh sampai sekarang belum ada. Sambil menunggu, mari kita tunggu bersama apa yang nanti disampaikan Mutiara Hikmah, yang disampaikan oleh Abu Yamang Fronal Bantani. Mudah-mudahan yang semakin panas yopen panas, yang agak stres yopen tambah stres. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita istiqomah di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila, selalu cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia. Doa bersama, mudah-mudahan kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, rukun, damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi yang lagi tugas di perbatasan-perbatasan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan lagi jaga di Papua, mudah-mudahan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gugur di Papua, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sebangsa dan setanah air, mari kita doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini selalu istiqomah. Ada yang senang, tidak senang, yang penting kita istiqomah. Saya yakin bangsa negara Republik Indonesia tidak ada lagi hanya keselamatan negara, kecintaan negara, dan kecintaan para alim ulama. Saya yakin makanya kita ini dijajah lewat agama. Beraneka ragam cara mereka akan menghancurkan anak bangsa. Kita harus menyadari bahwa anak bangsa ini bisa tidak mengenal kepada diri sendiri, maupun ke agamanya sendiri, maupun kepada ibu dan bapak, nenek moyang kita, sampai tidak kenal ke negaranya sendiri, maupun kepada Pancasila, Merah Putih, NKRI. Ini sangat bahaya. Makanya kita harus sadar bahwa menghancurkan negara ini mereka sudah punya siasat, yaitu dalam diisi oleh konsumsi narkoba, narkotika, kutau, semua pel-pel, demi anak bangsa ini supaya tidak sadar kepada jasadnya sendiri.
Bahaya atau tidak? Sesudah itu dia berontak kepada orang tuanya, berontak kepada jasadnya, dan berontak kepada pendidikan sekolahnya. Betul atau tidak? Apalagi dia dan mereka sampai mendoktrin supaya berontak kepada negara. Bahaya atau tidak? Bahaya. Ini kerjaan ulama. Ulama itu harus ngasih penerangan yang jelas, yaitu akhlak. Betul nggak? Kita harus menyadari bahwa kita ini dijajah. Udah lama dijajah sampai detik ini. Makanya dia mengakali apapun supaya berontak di negeri Indonesia itu lewat narkoba, lewat sudah dibentuk apapun, organisasi apapun digiring kepada ISIS dan teroris. Ini sangat bahaya. Masa ulama diam? Masa aparagus diam? Ustadz, santri-santri, dan anak bangsa sampai rakyat pun sampai dibohongi. Ini sangat bahaya. Katanya apa Gufron atau Gufron ini cinta kasih sayang. Loh, saya sayang kepada negara, sayang kepada rakyat, sayang kepada santri, sayang kepada Pancasila, Merah Putih NKRI, sayang kepada TNI dan Polri. Saya ini bukan jadi pengecut. Mereka sampai pakai akun kosong, semua pakai biar cepat seret, itu kosong supaya untuk menghadang. Ternyata dia penjilat, penjahatnya negara, penjahatnya Pancasila, Merah Putih NKRI. Lawan sampai ke akar-akarnya. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Mereka berani mengacak-acak NU, Muhammadiyah, sampai negeri Indonesia diacak-acak oleh mereka. Ini sudah lama. Makanya pemuda-pemudi Indonesia atau anak bangsa, pendidikan maupun dari SD sampai perguruan tinggi ini diutak-utik oleh mereka. Nggak sadar bahwa kita ini semua dijajah. Betul atau tidak? Sadar. Coba orang tuanya semua, para alim ulama kampung nyisir supaya anak bangsa kembali ke fitrah, kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Betul nggak? Emang saya ini dikorbankan gara-gara membuka Toreko Khodiah Nasabandiyah, oleng semua. Betul nggak? Ketakutan, takut kebongkar. Makanya dia punya siasat bagaimana menghancurkan UNIK dan Gufron. Nggak bisa, karena saya benar-benar cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila, Merah Putih NKRI. Betul atau tidak? Kita sadar kalau saya tidak cinta berarti saya mengkhianati. Ini cinta kepada anak bangsa. Pondoknya pun digratiskan, semua pun digratiskan karena cinta kepada negara, membantu negara, bukan pengkhianat negara. Betul atau tidak? Semua digoreng, keluarga mau digoreng, keluarga Cibuntu digoreng, diliwat lagi, nggak ngurus bagi saya. Yang penting keluarga Syekh Nawawi jangan sampai sejarahnya dioper alih oleh mereka. Saya tahu tujuan mereka, karena keluarga Syekh Nawawi akan diganti golongan-golongan mereka, dan keluarganya Abuya Mama Armin pun sama akan digeserkan oleh mereka-mereka. Betul atau tidak? Berapa tahun saya menjajah, melihat sejarah-sejarah, makanya tak bongkar sampai ke akar-akarnya. Betul atau tidak? Makanya kita ini melawan dengan lillahi ta'ala, mereka melawan pakai duit. Betul nggak? Betul atau tidak ini? Diadukan antara ulama sama ulama, ngaji kitab segala macam dikeluarkan, tapi akhlak kutar kacir, kan bingung.
kandungannya, betul nggak? Betul atau tidak? Malulah oleh muasis NU. Kalau tahu sejarah NU bukan di mana-mana, ya di Surabaya tuh, betul nggak? Saya aja dari Jawa Barat datang ke Jawa Timur mendirikan pondok pesantren, itu pun gendalanya ngeri bin ngeri, demi keselamatan Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Hati-hati, negara ini Indonesia lagi diacak-acak, dari rakyat sampai negara pun diacak-acak oleh mereka. Kayaknya bermerah putih, kayaknya berpancasila NKRI, ternyata hanya menghancurkan dalam NKRI. Betul atau tidak? Kita jangan takut, jangan terpancing dan dipancing. Mereka siasatnya ilmu salju, lemah lembut, ternyata pengkhianat negara, pengkhianat umat, pengkhianat agama, pengkhianatnya Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Ini pakai akun, pakai mesin. Orangnya seorang, ininya pak komputer, cepat. Mau kemana saya juga tahu. Suruhan dia itu mengkhianati negeri sendiri, mengkhianati badan sendiri. Tunggu saatnya, suatu saat Allah akan membukakan aib-aibnya mereka. Betul nggak? Betul atau tidak? Seditutup-tutupnya terasi pasti bau kemana-mana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita sadar kita ini seperti saya difitnah ini, alhamdulillah tetap sampai sekarang masih eksis tiap hari live di pondok pesantren Unik Nusantara Pancasila. Betul nggak? Jadi saya ini direbutkan sekarang itu, betul nggak? Direbutkan dari ini, senang kepada saya, istiqomah kepada, karena dia pengen ilmu kitab Suryani, keprok atau itulah kalau orang sudah menjemput sumpah atau cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila, Merah Putih, NKRI, sampai mati pun tetap berpancasila, Merah Putih, NKRI. Seperti kita tanggung jawab punya pondok pesantren, ya kita harus tanggung jawab punya akhirat. Apalagi membeat Toreko Khodiah Nasabandiyah, harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kaprok atuh. Jadi akun-akun sampai disebarkan, mereka itu cari tenar tapi senang kepada saya, tapi dia tuh cari ulah. Ternyata senjata makan tuan. Tunggu aja saatnya. Betul atau tidak? Insya Allah kita doakan aja. Wah ini ajarannya sesat, ajarannya apa? Loh surat lengkap kok di Unik, betul nggak? Orang sesat kok bisa menyelamatkan antara Jombang dengan Cirebon, yaitu pemilihan NU di Jombang, betul enggak? Kejadian waktu pemilihan presiden tahun 2019 di Jakarta, siapa yang paling depan? Bung, tak bongkar. Jasa Gubron mau dikemanakan, jasa Unik mau dikemanakan, betul nggak? Kesiangan kamu pengen jadi pahlawan, betul nggak? Betul atau tidak? Waduh, kasihan. Sudahlah, banyak istighfar. Kita ini orang biasa, seperti saya, orang biasa. Sekolah pun nggak tamat, saya mah SD pun nggak tamat, saya mah. Daripada punya gelar, lebih baik seperti saya orang bodoh. Sekolahnya pun SD kelas 5, boleh dicek di kota Bandung, yaitu Jalan Cibadak nomor 105. Itu keluarga saya. Coba cek bagaimana keluarga saya di Cibadak.
Ayo sebarkan, jangan tanggung-tanggung. Nama saya bukan Gufron Iu Sukirman, datang ke Cibuntu dikasih oleh Abuya Mama Armin menjadi Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Dan saya juga bisa mengangkat Bandung, betul nggak? Saya juga bisa mengangkat Garut, bisa. Makanya menyebut nggak bisa karena kita orang Nusantara, orang Indonesia, betul nggak? KTP-nya sama, betul nggak? Betul atau tidak? Kita sadar, jangan sampai kita gontok-gontokan. Kita harus ingat bahwa kita ini bakal mati, bakal innalillahi wa inna rojiun. Betul nggak? Sadar, masa saudara sama saudara mau perang, waduh nggak malu tak sama nenek moyang kita yang mendirikan, yang berjuang di tanah air, berjuang untuk membela negara, membela Pancasila, merah putih NKRI, mau dikemanakan? Makanya sekarang lagi dijajah lewat agama, disebut politik agama. Betul atau tidak? Kita hati-hati ya. Makanya kita harus sadar, kalau saya dipiralkan dari Indonesia, Asia dan dunia, alhamdulillah, berarti suatu saat pondok pesantren unik disegani dan banyak yang ngaji di pondok pesantren unik Nusantara Pancasila. Betul nggak? Keprok atau kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. Ini Quran. Ini surat dan ayatnya. Apa kata Quran? Ayat dan suratnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-25, surat Al-Furqan, artinya pembeda, ayat 21. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar melampaui batas dan melakukan kezaliman. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu surat dan ayatnya. Jadi kita menyadari, coba kita ini daripada ngilo-ngilo, mari kita persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Doakan angkatan darat, udara, laut, polisi yang lagi tugas di Papua, mereka biar diselamatkan oleh Allah. Mari kita doa bersama, menjaga NKRI, menjaga tanah air, menjaga Ibu Pertiwi, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting, betul nggak? Betul atau tidak? Gitu aja, nggak panjang lebar. Kita tetap semangat, kita bersatu, persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Jagalah persatuan, betul nggak? Gitu aja, nggak panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana menjaga surat Al-Mustaqim surat Al-Adil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Terima kasih. Barusan kita dengar bersama mutiara hikmah yang disampaikan oleh Abu Yamam Al-Bandani. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmahnya dan bisa lebih semangat lagi sesuai dengan surat yang dibuka, yaitu Al-Furqan, pembeda. Dalam arti Nusantara sangat berbeda jauh dengan Yaman. Oke Pak Uri, monggo kita tutup. Yang ngetik biar ngetik, monggo Pak Uri. Baik, demikian perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di lain hari, di lain waktu bisa bertemu kembali di acara yang sama, di channel yang sama, tetap di channel Unik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.